Rasuluh al-muda'ammu bil muhjizati wal bahirati wal muayyad. Amma ba'd, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan benda, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah serta masuci dari bentuk dan ukuran. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat terisi teriring salam di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya kecintaan, berusaha menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan meninggalkan segala bentuk-bentuk larangan beliau, dan selalu membaca bibir dan lidah kita untuk melakukan salawat dan pujian kepadanya dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita ucapkan bentuk salawat dan upaya kita menjalankan sunnah-sunnahnya menjadi wasilah nanti yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, tema khutbah kita pada hari ini adalah tentang sebagian kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling baik dan paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Maka kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperkuat lagi sabda Rasulullah dalam hadisnya, antum mutimmuna bi sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha Allah. Kalian menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'ajjam Al-Kabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kekhususan dan keistimewaan yang dianugerahkan kepada umat Muhammad adalah bahwa Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang paling ringan dan paling mudah. Sebagai contoh, salat dari umat-umat terdahulu harus dilakukan di tempat tertentu dan yang khusus, diperuntukkan salat walaupun tempat itu jauh dari rumah. Hal ini tentu sangat memberatkan dan menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi mereka. Akan tetapi penting untuk ditegaskan bahwa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak mampu bila mereka lakukan.
Berbeda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tempat dimanapun kita berada di muka bumi ini, asalkan tempat itu suci, dapat kita lakukan sholat di atasnya. Pada saat Nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu lalu tidak menemukan air, maka sholatnya ditunda sampai ada air. Tidak ada tayamum sebagai ganti dari wudu seperti dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian saya terdahulu, seperti disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, jika seseorang melakukan maksiat di malam hari, maka maksiat yang ia lakukan tertulis di pintu rumahnya pada siang harinya. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun di antara kita yang berbuat maksiat, maka tidak akan ada tanda khusus pada dirinya atau di rumahnya setelah ia berbuat kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat berikutnya, sebagian umat terdahulu, kadar zakat mal yang wajib mereka bayar adalah 25% dari harta yang mereka miliki. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad, kadar zakat yang wajib kepada kita dari emas dan perak hanyalah 2,5%, dan itu pun dihitung apabila kita ada emas atau setengah dengan emas sebanyak 85 gram, atau kita tarik ke daerah kita Sumatera Selatan sekitar 14 suku emas, artinya hanya diambil 2,5%, dikalikan dengan harga emas satu suku pada saat itu diambil 2,5%. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu mudah syariat yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Puasa dalam syariat kita, waktu yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini sangat ringan dibandingkan dengan syariat puasa pada bagian umat sebelumnya atau terdahulu, yang mereka melaksanakan puasa sehari semalam penuh tanpa makan dan minum. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan mengenai sholat, kita hanya wajib melakukan 5 waktu dalam sehari semalam. Namun masing-masing berpahala 10. Pahala yang kita dapatkan dari bawah sholat itu adalah 50 kebaikan. Subhanallah. Tidak hanya menurunkan syariat ringan dan mudah kepada umat, lebih dari itu Allah juga mengaruniakan pahala yang berlipat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun wudu contohnya bukanlah kekhususan dari umat ini. Pada umat-umat terdahulu juga ada syariat wudu, akan tetapi ghurrah dan tahjil tidaklah Allah beranugerah kecuali kepada Nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ghurrah dan tahjil? Ghurrah dan tahjil adalah tanda khusus bagi umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak, pada wajah, tangan, kaki mereka, yaitu bercahaya pada bagian-bagian tersebut, dikarenakan mereka melebihkan membasuh wudhu pada bagian-bagian seputar wajah, bagian di atas siku, tangan, dan bagian kaki sampai ke mata kaki. Tanda-tanda itu menjadi tanda kait nanti pada hari kiamat. Rasul akan mengenali umat-umatnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya putih disebabkan bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Artinya ketika kita menjaga wudu kita, ketika kita batal wudu untuk berupaya suci, insya Allah kita akan memperpanjang cahaya, yang mana nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad akan memanggil ummati, 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 dan dikenal dengan kita yang bercahaya di muka kita,
jadi bekas kita berwudu. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah tanda-tanda orang bercahaya, mukanya akan, tanda orang berwudu mukanya akan bercahaya. Di antara kekhususan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Lalu malaikat menjaga pintu surga bertanya, siapa? Nabi Muhammad menjawab, Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, bika umirtu la attahu li ahadin qablaka. Khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau Muhammad yang membukanya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kekhususan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, dan kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara besar umat Muhammad adalah apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah uraian singkat tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu banyak syariat-syariat yang dipermudah, tetapi kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak di antara kita merasa berat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah berikan kepada kita, terutama ibadah sholat. Perhatikan ibadah sholat kita, karena ibadah sholat merupakan yang pertama kali akan dihisab Allah pada yaumul qiyamah. Dan ibadah sholat merupakan tolak ukur apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu fil abdi yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali akan dihisab pada setiap hamba pada hari kiamat, yaitu adalah amal ibadah sholatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga khutbah singkat yang disampaikan menambah hasanah ilmuwan kita, dan juga menambah hasanah kepedulian kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu kita harus tetap beretika, terus harus mempatrikan dalam hati kita beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun, dan juga dalam situasi apapun. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga semakin menambah dan mengokohkan kecintaan kita dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadur rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salami 'alan nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة